Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat tim penilai uji kinerja PPG Batch 1 tahun 2025 mata pelajaran Al-Quran Hadis LPTK UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz Fuad, guru mata pelajaran Al-Quran Hadis di MTS Nurul Azhar, Kecamatan Kebunagung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG Batch 1 tahun 2025 mata pelajaran Al-Quran Hadis di LPTK UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar dengan NIM 24601022285. Pada hari ini saya sedang melaksanakan tugas uji kinerja PPG, yaitu video pembelajaran real di dalam kelas pada fase D kelas 7 MTS dengan materi memperindah bacaan Al-Quran dengan tajwid. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita akan mulai pelajaran hari ini. Mari kita mulai dengan membaca doa. Saya minta perwakilan dari kalian untuk memimpin baca doa. Siapa? Sahal, ya silakan Sahal. Mari teman-teman sebelum kita belajar membaca Al-Fatihah. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wa liwalidayya walil muslimina amin. Raditu billahi wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil ilmi wa akrimni bit taqwa wa zayyinni bil afiyah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun, tsumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asa wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Baik anak-anak,
Kita sudah membaca doa bersama-sama, mudah-mudahan doa kita memberkahi kita semua dan membawa kebaikan bagi kita di masa yang akan datang. Amin, Allahumma amin. Baik, selanjutnya Bapak akan menanyakan kabar kalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Baik, sekarang kita lanjutkan dengan mengabsen daftar hadir kalian semua. Bapak akan mengabsen satu-satu ya. Abdul Rashid, Ahmad Akbar, Ahmad Kezan, Sahal, Romadoni, Rafa Arya, Zaka Marvin, Faiz, Syafi'i, Naja. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar mata pelajaran Al-Quran Hadis. Materinya adalah judulnya Mat Tabi'i, Mat Wajib Muttasil, dan Mat Jaiz Munfasil. Kenapa kita harus belajar Al-Quran? Kenapa? Iya, agar bisa membaca Al-Quran, dan juga karena Al-Quran adalah sebagai pedoman di umat Islam ya. Dan sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan juga yang mengamalkannya. Makanya kita harus belajar Al-Quran, terutama kita yang belum bisa membaca Al-Quran. Kita harus belajar bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kira-kira ilmu apa yang akan kita pelajari ketika ingin membaca Al-Quran dengan baik dan benar? Ilmu tajwid. Apakah ilmu tajwid itu? Iya, betul semua. Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari bagaimana untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, kita selanjutnya akan judulnya memperindah bacaan Al-Quran dengan tajwid. Tajwid tadi sudah diterangkan sedikit. Nah, berikutnya tujuan pembelajaran. Jadi kita belajar Al-Quran hadis ini yang pertama adalah untuk membaca ayat Al-Quran secara fasih dan benar dengan menerapkan hukum bacaan mat asli dan mat far'i ya. Ini termasuk pembagian dari hukum bacaan mat ya. Berikutnya apakah tajwid itu? Tadi sudah dijawab. Apa tadi ilmu tajwid? Ilmu yang mempelajari. Bagus ya, pintar. Berikutnya pertanyaan kedua. Mengapa harus belajar ilmu tajwid? Iya, karena membaca Al-Quran itu harus baik dan benar. Kalau tidak baik dan benar, maka bacaannya salah. Dan yang kalau bacaannya salah, itu termasuk dosa, ya, termasuk haram. Makanya kita harus belajar ilmu tajwid. Pertanyaan yang ketiga, apakah mat itu? Apa mat itu? Memanjangkan bacaan. Memanjangkan bacaan.
khususnya di dalam Al-Quran. Pertanyaan berikutnya, ada berapa hukum bacaan mat? Ada 2, sebutkan coba. 1 mat tabi'i, 2 mat far'i. Coba satu saja, siapa yang bilang, yang jawab satu saja? Coba Sahal. 1 mat tabi'i, 2 mat far'i. Oh iya, betul sekali. Yang pertama mat tabi'i. Apa itu mat tabi'i? Apa Faiz? Mat asli, betul sekali. Yang kedua mat far'i. Yang mat far'i itu apa? Mat far'i itu artinya adalah mat cabang atau mat yang tidak asli ya, yang sudah ada cabangnya, sudah ada perinciannya lagi, seperti itu. Berikutnya peta konsep. Yang pertama mat itu terbagi menjadi 2. Yang pertama mat tabi'i. Yang kedua adalah mat far'i. Kemudian mat far'i terbagi menjadi 2 lagi. Yang pertama mat wajib muttasil, yang kedua mat jaiz munfasil ya. Berikutnya tema materi. Yang pertama ada mat tabi'i. Yang kedua apa? Mat wajib muttasil. Yang ketiga mat jaiz munfasil. Dan yang terakhir ini kesimpulannya ya. Berikutnya, nah, pengertian mat tabi'i. Jadi mat tabi'i itu apa sih sebenarnya? Ada yang tahu apa itu mat tabi'i? Apa nama lainnya mat tabi'i tadi? Apa? Mat asli, betul ya, mat asli pakai short ya. Terus di sini perhatikan. Secara bahasa mat artinya panjang, kemudian tabi'i artinya biasa atau umum. Jadi mat tabi'i itu adalah mat yang umum, yang biasa, yang asli. Pokoknya kalau dalam istilah sekarang itu namanya original ya. Original itu asli. Berikutnya mat tabi'i disebut juga dengan mat asli. Nah, berikutnya huruf mat ada 3. Sebutkan. Alif, wawu, dan ya. Jadi huruf mat itu ada 3. Kalau kamu perhatikan alif, wawu, dan ya. Nah, dari 3 huruf ini akan terjadi bacaan mat tabi'i ketika apabila huruf alif jatuh setelah harokat fathah. Kemudian huruf wawu sukun jatuh setelah harokat dhammah, dan ya sukun jatuh setelah harokat kasroh. Contohnya apa? Contohnya coba perhatikan, ada kalimat waqola. Nah, di situ ada bacaan panjang. Wa-nya pendek, ko panjang, la pendek. Yang bacaan mat tabi'i yang mana? Ko. Kenapa ko disebut mat tabi'i? Alif jatuh setelah harokat fathah. Contoh kedua, kalu. Ada bacaan panjang 2 kali. Kalu. Nah, itu ada bacaan mat tabi'i, yaitu ka dan lu. Kenapa dibaca mat tabi'i? Ya. Iya, ada alif jatuh setelah harokat fathah, ka. Kemudian yang kedua, ada wawu sukun jatuh setelah
harokat domah lu. Nah, seperti itu ya. Kemudian contoh yang ketiga adalah fihi. Fi-nya panjang, hi-nya pendek. Fihi. Coba dibaca bersama-sama. 1, 2, 3. Nah, fi-nya itu termasuk bacaan mad tabi'i. Kenapa? Jatuh setelah harokat kasroh. Ada ya sukun jatuh setelah harokat kasroh. Baik. Dari contoh ini, ada yang mau bertanya tentang mad tabi'i? Ada tidak? Mad tabi'i sudah paham belum? Sudah ya? Baik, selanjutnya tentang panjang dari bacaan mad tabi'i. Panjangnya berapa kira-kira? Apakah harus panjang sekali? Seperti itu? Ada batasannya berapa? Iya, 2 ketukan atau disebut dengan 2 harokat. 2 harokat itu sama dengan 1 alif. Apa? 1 alif. Ya, ingat-ingat ya, 2 harokat sama dengan 1 alif. Jadi kalau 4 harokat berapa alif? 2 alif. Kalau 5 harokat berapa alif? Iya, betul. 2,5 harokat. 2,5 alif itu sama dengan 5 harokat. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang mad. Berikutnya adalah mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil. Apa itu mad wajib muttasil? Nah, dari bahasan yang sebelumnya tadi, pengertiannya mad adalah artinya panjang, wajib itu artinya harus, ya, harus. Muttasil artinya bersambung atau tersambung, itu namanya muttasil. Nah, baik, kita lanjutkan secara bahasa. Nah, ini mad artinya panjang, wajib artinya harus, dan muttasil artinya tersambung. Jadi mad wajib muttasil itu adalah panjang yang harus tersambung. Nah, apa yang tersambung kira-kira? Yang tersambung itu adalah kalimahnya. Kalimahnya itu ada huruf hamzah yang harus tersambung. Mad wajib muttasil terjadi apabila huruf hamzah jatuh setelah huruf mad dalam satu kalimat, ya. Dalam satu kalimat. Ingat-ingat, kuncinya ada di dalam satu kalimat. Kalau hamzahnya itu sudah tidak satu kalimat, maka dia bukan mad wajib muttasil. Contohnya, panjangnya dulu. Panjang bacaan mad wajib muttasil berapa harokat? 5 harokat. 5 harokat itu berapa alif? 2,5 alif, ya. Tadi sudah disebutkan. Di sini contohnya ada kalimat sawaun. Ada bacaan mad. Madnya namanya mad wajib muttasil. Kenapa disebut mad wajib muttasil? Iya, betul. Karena ada hamzah jatuh setelah mad dalam satu kalimat. Jadi kalimat sawaun itu adalah satu kalimat. Bukan beda. Kan ada yang beda. Kayak kalimat wala antum. Nah, itu ada wala, ada antum. Dalam kata wala itu kan ada matnya. Yang mat yang mana? La, itu ada mat. Kemudian bertemu dengan antum. Antum itu ada hamzahnya. Nah, hamzah bertemu mat itu disebut juga mad wajib muttasil ketika satu kalimat. Tapi kalau wala antum itu tidak satu kalimat, itu sudah beda kalimat.
namanya nanti bukan mat wajib mutasil. Tapi ya, nanti adalah namanya mat jaiz munfasil setelah yang ini ya. Contoh yang kedua ada su'a. Di situ ada mat kemudian ketemu hamzah dalam satu kalimat. Panjangnya adalah 5 harokat. 5 harokat itu adalah 5 ketukan kalau kamu hitung. Jadi nah, ada 5 ketukan yang harus kamu hitung supaya bacaan mat wajib mutasilnya panjangnya tersampaikan. Contoh yang ketiga waji'a, ada huruf mat tabi'i bertemu hamzah dalam satu kalimat, itu disebut dengan mat wajib mutasil. Sudah di sini sampai di sini ada yang mau bertanya tentang mat wajib mutasil? Kira-kira sudah paham belum mat wajib mutasil? Kuncinya di mana? Hamzah yang ada di satu kalimah ya. Satu kalimah, kuncinya di satu kalimah. Ada hamzahnya dan ada di satu kalimah. Itu adalah mat wajib mutasil. Baik, berikutnya kita lanjutkan dengan mat yang ketiga, yaitu mat jaiz munfasil. Nah, ini tadi bedanya dengan mat wajib mutasil ada di sini. Ada di posisi kalimahnya. Kalau di mat wajib mutasil tadi hamzah itu ada di satu kalimah. Kalau mat jaiz munfasil nanti hamzah ada di lain kalimah. Coba perhatikan pengertiannya dari mat jaiz munfasil. Secara bahasa, mat artinya panjang sama, kemudian jaiz artinya boleh, munfasil artinya terpisah. Jadi mat jaiz munfasil itu adalah bacaan panjang yang terpisah hamzahnya. Boleh terpisah itu maksudnya boleh itu apa ya? Boleh itu bacaannya boleh panjang seperti mat wajib mutasil dan boleh panjang seperti mat tabi'i. Itu nanti kita praktekkan. Mat jaiz munfasil terjadi apabila ada hamzah jatuh setelah mat tidak dalam satu kalimat. Nah, ini. Tadi kan kalau mat wajib mutasil hamzah harus dalam satu kalimat. Tapi kalau mat jaiz munfasil hamzah itu tidak dalam satu kalimat. Panjang bacaan mat jaiz munfasil sama dengan panjangnya bacaan mat wajib mutasil. Berapa? 5 ketukan atau 5 harokat. Atau berapa alif? 2,5 alif. Jadi ketika membaca wala antum itu la-nya panjangnya adalah 5 ketukan atau 5 harokat. Lihat contoh. Nah, di situ yang pertama ada wala antum. Coba diperhatikan bersama-sama. 1, 2, 3. Nah, jadi bacaan la itu mat. Kemudian bertemu hamzah a. Itu tidak dalam satu kalimah. Maka itu disebut dengan mat jaiz munfasil. Contoh yang kedua. Anfusakum. Dibaca bersama-sama. 1, 2, 3. Ya, bacaan itu 5 ketukan, 5 harokat. Ada bacaan mat bertemu hamzah a. Ang itu a, ada hamzahnya. Hamzahnya tidak dalam satu kalimah, itu namanya mat jaiz munfasil. Contoh yang ketiga, bacaannya apa itu? Apa? Di ufi.
Dipraktikkan 1, 2, 3. Nah, ada di yang di tanda merah itu di itu panjang, ada mat bertemu hamzah. Itu hamzah tidak dalam satu kalimat, itu disebut dengan mat jaiz munfasil. Fahim tum? Sudah paham? Nah, kalau sudah paham, kita buat kesimpulannya. Ya, jadi dari ketiga itu ada mat tabi'i, ada mat wajib mutasil, ada mat jaiz munfasil. Dari ketiga itu kita buat kesimpulan dan nanti kalian akan dibuat beberapa kelompok. Yang satu kelompok itu terdiri dari 5 atau 6 orang. Nanti saya minta untuk refleksi satu perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan pekerjaannya masing-masing, ya, masing-masing kelompok. Untuk tugasnya adalah nanti masing-masing kelompok akan mencari bacaan mat tabi'i dalam surah Al-Qari'ah. Ya, Al-Qari'ah. Di dalam surah Al-Qari'ah itu nanti ada bacaan mat tabi'i, ada tidak? Mat wajib mutasil, ada tidak? Mat jaiz munfasil, ada tidak? Nah, seperti itu. Nanti tolong ada yang maju untuk perwakilan dari kelompoknya. Oke? Baik anak-anak, dari cuplikan video tadi kita bisa belajar bahwa membaca Al-Quran itu harus sesuai dengan hukum tajwid, ya. Supaya bisa memperindah bacaan Al-Quran, kita harus belajar ilmu tajwid. Nah, dalam bab ini kita juga sudah belajar khususnya dalam bab hukum bacaan mat tabi'i dan mat wajib mutasil dan mat jaiz munfasil. Sekarang saya minta perwakilan kelompok tadi untuk maju mempresentasikan diskusinya. Silakan kepada kelompok 1 untuk maju ke depan. Dalam diskusi kelompok kami menemukan huruf bacaan mat tabi'i di ayat Al-Qari'ah, yaitu ayat pertama, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Ya, betul. Ada bacaan tabi'i di situ? Ya. Baik, tepuk tangan semuanya. Dari diskusi kelompok kami menemukan bacaan mad jaiz munfasil, yaitu dari surat Al-Qari'ah ayat ketiga yang berbunyi wa ma adraka mal qari'ah. Dari wama adro di situ ada bacaan mat wajib mat jaiz munfasil, betul apa salah? Iya, betul tangan semuanya. Dari pembahasan kita hari ini, kira-kira apa yang sulit menurut Faiz? Mat fara'i. Terus gimana solusinya, Is? Membaca buku atau kitab di perpustakaan dan bertanya kepada ustaz atau guru. Oke, terima kasih ya. Silakan duduk kembali. Baik anak-anakku sekalian, hari ini kita sudah belajar tentang memperindah bacaan Al-Quran dengan tajwid, khususnya di hukum bacaan mat tabi'i, ada mat wajib mutasil dan mat jaiz munfasil.
Mudah-mudahan pelajaran kita membawa manfaat bagi kita semua dan juga membawa keberkahan dan juga bisa menambah ilmu kita untuk hari ini dan yang akan datang. Sekian dari Pak Aziz, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.